Semoga iman kita ini sungguh berbuah di dalam kebaikan. Kita siap berbagi, karena ketika kita berbagi, Tuhan memberikan kelimpahan kepada kita. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini Gereja Sejagat merayakan Pesta Santo Athanasius, Uskup dan Pujangga Gereja. Dan kisah para rasul yang menjadi bahan permenungan kita di bacaan pertama kembali mengangkat kisah pengalaman iman para rasul yang sungguh berkobar-kobar di dalam karya perutusan mereka. Walaupun diancam, mereka tidak gentar, apalagi mundur. Mereka terus mewartakan tentang Kristus yang bangkit itu. Muncul seorang bernama Gamaliel. Dia adalah seorang Farisi dalam mahkamah agama Yahudi itu, dan dia juga adalah seorang ahli Taurat. Dia angkat bicara untuk menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh para rasul. Dia mengatakan demikian, bahwa kalau pewartaan para rasul itu berasal dari manusia, cepat atau lambat pasti akan lenyap. Tapi bila pewartaan itu datangnya dari Allah, maka tidak ada satu orang pun yang dapat membinasakan mereka. Gamaliel membuka perspektif baru, membuka cara pandang baru dari mahkamah agama Yahudi, supaya mereka bisa melihat dengan mata lain, mata baru. Dan pada akhirnya para rasul pun tetap melanjutkan karya pewartaan mereka di dalam bait Allah dan rumah-rumah umat. Mereka terus memberitakan Injil tentang Yesus. Dan di dalam Injil Yohanes kita boleh membaca dan merenungkan lagi bagaimana mujizat penggandaan 5 roti dan 2 ikan. Yesus bersyukur dan membagi-bagikan makanan kepada sekian banyak orang yang hadir. Dan masih ada kelebihan makanan begitu banyak, 12 bakul penuh. Maka dari sini kita mau belajar bahwa segala sesuatu yang disyukuri dan dibagikan itu akan mendatangkan kelimpahan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, ajakan mengikuti Yesus itu harus dilandasi iman yang benar. Caranya menurut Santo Athanasius adalah dengan tekun membaca sabda Tuhan, berdoa, dan latihan rohani. Sebagai seorang rahib, hidupnya bertumbuh dan ia menjadi pembela ajaran Allah Tritunggal.
bagi Athanasius yang pestanya kita rayakan hari ini, mengikuti Yesus itu bukan karena mujizatnya, tetapi karena jalan salib penderitaannya. Kemuliaan Yesus itu dimulai dari sengsara dan wafatnya. Maka sebagai para pengikut Kristus, umat Katolik, kita mau belajar dari Athanasius bagaimana melihat jalan penderitaan salib Kristus itu menjadi titik awal langkah kita mengalami mujizat Tuhan. Kita tidak mungkin membuang salib, karena di balik salib ada keselamatan dan kemenangan. Dan perjalanan kita seluruh hidup ini adalah satu perjalanan salib yang mematangkan kita, yang mendewasakan kita, dan menguatkan iman kita. Kadang-kadang orang lari dari kenyataan hidup yang pahit. Orang takut untuk menderita. Orang melepaskan tanggung jawab. Padahal di sana Tuhan sementara menyiapkan kita untuk melompat lebih jauh, maju, mengalami mujizat Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Kadang-kadang Tuhan memberikan mujizat kepada seseorang setelah dia melewati ujian hidup. Mujizat tidak mungkin diberikan bagi mereka yang hatinya tertutup. Mujizat hanya diberikan kepada orang-orang yang siap untuk tekun dan setia menjalani hidup dan kehidupan ini, bahwa di balik situasi hidup apapun, Tuhan melakukan karya mujizat untuk dia. Penggandaan roti yang dilakukan Yesus menjadi bukti bahwa rahmat Allah tidak pernah berhenti tercurah bagi orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan. Semoga semangat Paskah yang digelorakan oleh para rasul juga menjadi kekuatan kita, terus mempertahankan iman kita, dan di satu sisi semoga iman kita ini sungguh berbuah di dalam kebaikan. Kita siap berbagi, karena ketika kita berbagi, Tuhan memberikan kelimpahan kepada kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.